Kalau emang syahwatnya tinggi, kalau emang ngacengan, nikah lagi aja, nggak usah bawa-bawa urusan agama atau bawa-bawa sunnah Rasul. Sesungguhnya pesantren yang tercatat di Kementerian Agama yang jumlahnya hampir 27.000 itu masih banyak yang belum tersentuh oleh pemerintah. Kita tidak pernah membayangkan yang hari ini dunia dalam genggaman bahwa pesantren itu identik dengan minta sumbangan. Sekopi bersamamu, sesurga denganmu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uki Marzuki, biasa dipanggil Kang Uki. Kesibukan saya saat ini, saya adalah salah satu ketua yayasan di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Yayasan Amal Al-Biruni di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Jadi di Babakan Ciwaringin ini ada 82 pesantren. Kebetulan saya salah satunya mengelola perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan SMK Al-Biruni, Sekolah Menengah Kejuruan. Di Indonesia, ini menurut data yang saya lansir di website Kementerian Agama ada 26.973 pesantren atau hampir 27.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Betapa ini salah satu potensi yang amat besar yang dimiliki oleh bangsa negara ini. Pondok pesantren sendiri terdiri dari berbagai macam menu keunggulan masing-masing pondok pesantren. Ada pesantren bahasa seperti di Gontor yang andalan menunya itu bisa menguasai beberapa bahasa internasional. Ada pesantren Al-Quran di mana menu andalannya adalah bagaimana pesantren ini bisa mencetak seorang yang hafid Al-Quran. Kemudian juga ada pesantren kitab salaf atau kutubut turoth. Ini menguasai kajian-kajian keislaman yang ada di Indonesia maupun di dunia internasional. Di samping itu juga belakangan berkembang banyak model-model pesantren yang lain yang disesuaikan dengan potensinya. Lihat potensi pesantren yang begitu besar di Nusantara ini, maka kiranya kita harus bagaimana bisa mengembangkan potensi pesantren ini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah hari ini sudah memberikan banyak program kepada pesantren. Dan melalui undang-undang pesantren yang sudah diresmikan oleh pemerintahan di era Jokowi ini, kemudian melalui dana abadi pesantren yang juga sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia di era Jokowi ini, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya hari ini sedang bergulir bola panasnya bagaimana Direktur Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren ini menjadi satu dirjen yang ada di Kementerian Agama. 3 hal ini saya pikir menjadi landasan dasar yang paling kuat bagaimana kita bisa memberikan suguhan program kepada pondok pesantren yang jumlahnya 27.000 di tahun 2021 ini. Nah, ada beberapa formula yang ingin saya coba tawarkan. Selama ini, kenapa sih formula itu mesti ada? Karena selama ini saya melihat ada stigma yang melekat di pondok pesantren. Ketika saya berbicara dengan kawan-kawan yang ada di luar pondok pesantren, bahwa pesantren itu identik dengan minta sumbangan, proposal, minta bantuan, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita luruskan bahwa memang ada oknum-oknum ataupun pondok pesantren yang melakukan itu, tetapi itu tidak bisa diglobalisasi, tidak bisa disamaratakan. Justru dengan formula ini kita akan menjawab apa yang menjadi stigma di pondok pesantren tersebut. Kalau dulu atau sebelumnya pondok pesantren seringkali meminta program ke pemerintah, tetapi juga seringkali program itu tidak berjalan, sehingga banyak sekali
isu-isu yang kurang enak didengar, isu yang negatif bahwa bantuan-bantuan kepada pondok pesantren itu akan hilang begitu saja tanpa bekas. Saya melihat ini ada problemnya, itu problem SDM. Kita tidak punya penggerak di pondok pesantren tersebut. Ketika pondok pesantren mendapat bantuan pertanian misalnya, karena santri itu hanya mengaji saja, sementara ini tidak dibekali oleh keahlian dalam bertani, sehingga seringkali bantuan itu tidak maksimal. Nah, inilah yang menjadi formula kita, bagaimana kita menciptakan kader-kader penggerak di setiap potensi pesantren yang dimiliki. Ada pesantren di daerah pesisir misalnya yang tentunya potensinya bagaimana mengembangkan sumber daya alam laut yang begitu melimpah. Ada ikan, ada garam, ada makanan olahan, ada tambak dan lain sebagainya. Kita harus menciptakan kader penggerak di dalam pesantren kelautan tersebut. Ada pesantren yang berbasis pertanian seperti di Ciwidey, di Bandung. Yang hari ini memang sudah maju, tetapi masih banyak sekali pesantren yang berbasis pertanian yang tidak punya kader penggerak. Sehingga menurut saya butuh sekali kita investasi SDM, kader penggerak pesantren pertanian. Dan yang lebih menarik, yang kekinian, yang sangat banyak melibatkan kaum milenial ya, itu kader penggerak pesantren digital. Kita tidak bisa menutup mata dengan teknologi yang kian hari mempengaruhi kehidupan kita. Kita tidak pernah membayangkan yang hari ini dunia dalam genggaman, sebelumnya kita tidak pernah membayangkan. Tapi faktanya hari ini dunia pesantren sudah tidak bisa lepas dari teknologi. Sehingga perlu adanya satu formula bagaimana teknologi ini tetap ada, tetapi juga pondok pesantren tetap bisa menjalankan visi misinya, mencetak ahli-ahli agama yang baik. Dalam konsep pesantren digital ini yang melibatkan para milenial di pondok pesantren, santri-santri yang hari ini di usia milenial, saya punya 3 tawaran formula untuk pendidikan digital di pondok pesantren. Yang pertama, bagaimanapun YouTube atau media sosial itu sudah menjadi bagian dari media dakwah yang tidak bisa kita hindari. Seseorang yang tidak dikenal itu akan menjadi populer setelah dia mempunyai media sosial dan dilakukan manajemen dengan baik. Potensi di pondok pesantren itu amat sangat banyak yang bisa menguasai semua kajian. Tetapi karena belum disentuh dengan baik dengan teknologi, sehingga ini menjadi tidak maksimal potensi yang ada di pondok pesantren. Sehingga tawaran saya yang pertama dalam konsep pesantren digital ini adalah bagaimana memaksimalkan sarana media sosial ini sebagai media dakwah, yang tentunya dakwah yang santun, yang merangkul, dakwah yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, potensi yang juga tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana ahli-ahli agama di pesantren yang punya wawasan yang begitu luas ini, itu masing-masing pesantren punya semacam studio atau lab untuk podcast sarana belajar anak-anak. Karena bagaimanapun kiai-kiai sepuh hari ini kalau kita tidak coba ambil ilmunya dan kita simpan dalam media sosial, itu akan hanya menjadi cerita belaka. Tetapi dengan adanya ikhtiar melalui media sosial, baik dengan forum yang podcast atau yang lainnya, ini akan menjadi satu manuskrip yang tersimpan kapanpun, sehingga kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh seorang ulama atau kiai ini juga bisa dinikmati sampai kapanpun. Yang tidak kalah pentingnya hari ini ada satu kegiatan atau ada satu permainan yang tidak bisa lepas dari anak milenial, yaitu e-sport. Ada Mobile Legends, ada FF, ada PUBG yang hari ini juga anak pesantren sudah mulai mengikuti kompetisi-kompetisi itu. Ini satu hal yang tidak bisa dihindari, yang juga akan masuk di dunia pesantren.
Jadi 3 tawaran dari konsep pesantren digital ini akan menjadi bagian program utama untuk pesantren milenial atau santri milenial yang ada di pondok pesantren. Ini satu ikhtiar yang coba kita menggabungkan antara konsep kekinian dengan pesantren yang sudah berjalan sebelumnya. Mudah-mudahan tawaran konsep pesantren digital ini mampu mewarnai pondok pesantren sehingga kesan yang tadinya pesantren itu madesu atau masa depan suram, ternyata di pesantren itu juga asik. Nah, untuk itu perlu dibekali anak-anak santri milenial atau pesantren milenial ini dengan teknik pelatihan dasar perfilman atau sinematografi, sehingga ketika mereka mengambil gambar baik untuk kepentingan YouTube, mengambil gambar untuk podcast, tentunya mereka sudah memahami teknik dasar sinematografi tersebut. Ini rangkaian besar bagaimana kita membuat satu formula pesantren milenial atau santri milenial tersebut. Kira-kira itu tawaran yang ingin saya sampaikan terkait dengan kader penggerak pesantren, terutama di bidang pesantren digital. Kita akan coba mengadakan pelatihan baik teknik dasar perfilman atau sinematografi, kemudian diaplikasikan lewat media sosial, baik di YouTube maupun lewat podcast, dan yang tidak kalah pentingnya tawaran dari program e-sport, bagaimana e-sport ini bisa masuk juga menjadi satu kurikulum ekstrakurikuler yang ada di pondok pesantren. Itu kira-kira, Kang. Oke, mungkin ada pertanyaan begini, Kang. Kader penggerak di pesantren untuk menjangkau milenial ini kan tadi katanya tidak ada. Belum ada ya? Belum ada. Nah, selama ini wacana itu sudah disampaikan atau bagaimana dikomunikasikan dengan lembaga terkait, misalnya organisasi atau pemerintah? Selama ini hanya menjadi wacana atau obrolan di warung kopi saja. Karena satu hal yang dirasakan bahwa digital ini sangat amat dibutuhkan oleh pesantren. Contoh konkret misalnya perpustakaan. Dahulu ketika saya pesantren, ya untuk sebuah perpustakaan itu butuh ruangan yang begitu besar, butuh kitab-kitab yang begitu banyak, sehingga itu menjadi membutuhkan banyak biaya. Tetapi hari ini juga sudah ada perpustakaan digital yang kitab-kitab yang sebegitu banyaknya sudah terangkum dalam satu software. Nah, baru sampai di situ obrolannya karena bagian terpenting dari pondok pesantren adalah kajian kitab-kitab agama tadi. Tetapi belakangan para kiai muda itu sudah membicarakan perkembangan selanjutnya, bagaimana tadi saya katakan bahwa media sosial ini sudah menjadi bagian dari media dakwah. Sehingga itu sudah dibicarakan. Tetapi di hal yang lebih tinggi lagi, misalnya di kalangan Kementerian Agama ini juga memang sudah mulai digalakkan. Salah satunya adalah kemarin saya menjadi dewan juri di festival vlog dan film pendek pesantren. Itu ada 1.800 film pendek yang durasinya 15 menit dan ada 3.000 vlog anak-anak santri yang durasinya hanya 3 menit. Ini satu bukti bahwa anak-anak santri milenial sekarang ini sudah mengikuti perkembangan zaman itu. Tetapi itu baru ledakan-ledakan yang dimunculkan oleh Kementerian Agama. Dari pihak kementerian belum menyiapkan pendidikan dan pelatihannya itu sendiri. Jadi hanya sekedar festivalnya saja. Maksud saya, di samping ledakan letupan-letupan yang dilakukan oleh pihak kementerian, itu juga penting kiranya kita memberikan ilmu pengetahuan tentang sinematografi ini, sehingga anak-anak santri bisa membuat satu karya film yang enak dipandang mata secara teknik dan alur ceritanya menjadi baik. Targetnya gitu. Kan udah jelas ya, untuk program kaderisasi ini targetnya udah jelas adalah anak-anak milenial. Tapi betul. Untuk sampai ke sana itu kan perlu dukungan
banyak hal lah ya. Banyak pihak. Nah, banyak Ya. pihak. Nah ini target utama siapa yang disasar? Jadi gini, dari beberapa obrolan saya di kedai kopi bersama para pengasuh pesantren, kiranya ada satu formula lembaga yang khusus fokus untuk bagaimana memikirkan kader penggerak pesantren ini. Agar bantuan-bantuan dari pemerintah, donatur yang tidak mengikat dan siapapun untuk pesantren ini bisa dimaksimalkan karena pesantren itu punya kader penggerak. Contoh, kalau bantuannya di bidang pertanian, pesantren sudah punya, kira-kira kita bantu dengan kader penggerak di bidang pertanian. Sekalipun mungkin kader penggerak ini background-nya bukan dari pesantren, tapi dari akademisi atau dari profesional di bidang itu. Tetapi kader penggerak ini akan mengabdi ke pesantren, memberikan ilmunya sehingga pesantren ini menjadi maju di bidang pertaniannya. Begitu juga di bidang kelautan, begitu juga di bidang seni budaya, begitu juga di bidang digital yang saya bicarakan ini. Sehingga lembaga inilah nanti, lembaga kader penggerak pesantren inilah yang nanti akan berbicara di depan pemerintah, di depan kementerian, di depan presiden, bagaimana formula kader penggerak ini segera diciptakan untuk membantu para pesantren, untuk pesantren lebih maju di bidang masing-masing saya sebutkan tadi. Jadi keterlibatan organisasi NU dalam kegiatan kaderisasi ini gimana? Sebenarnya NU sudah melakukan itu lewat RMI. RMI itu Robitoh Ma'ahid Islami atau Asosiasi Pesantren-Pesantren di NU. Tetapi mungkin karena keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga masih kurang maksimal. Sekalipun banyak sekali yang sudah diperbuat oleh RMI. Misalnya bagaimana RMI juga menjembatani bantuan-bantuan dari pemerintah. Baik itu fisik maupun non-fisik. Itu sudah dilakukan oleh NU. Untuk lembaga yang ingin saya ciptakan bersama kawan-kawan ini lebih fokus lagi, khususnya hanya di pengembangan SDM, di penggeraknya saja ya. Luar NU. Kita bikin lembaga sendiri sekalipun orang-orangnya orang NU, tetapi ini tidak di bawah organisasi NU. Kita mendirikan sendiri Yayasan Penggerak Kader Pesantren. Jadi lebih kepada pengembangan SDM-nya. SDM pesantren milenialnya ini dibanding misalnya kalau RMI masih bangun fisik pesantrennya, bantuan apanya dan sebagainya. Kita lebih fokus kepada SDM-nya saja. Oke Kang, tadi di awal tadi kan Kang Ukim agak resah menceritakan bahwa tidak merata pembagian jatah. Baik. Itu gimana? Jadi faktanya begini. Pesantren yang mendapatkan bantuan itu seringkali hanya pesantren yang punya ikatan emosional politik dengan para penguasa, atau misalnya pesantren yang hanya punya nama besar. Tetapi sesungguhnya pesantren yang tercatat di Kementerian Agama yang jumlahnya hampir 27.000 itu masih banyak yang belum tersentuh oleh pemerintah. Yang santrinya hanya 300, 100, itu untuk mendapatkan akses bantuan itu susah sekali. Jangankan bicara kader penggeraknya, bantuannya saja susah. Jadi selama ini yang hanya menikmati sebagian besar hanya pesantren-pesantren yang besar saja dan yang punya hubungan emosional atau akses dengan para penguasa. Nah, saya ingin dengan organisasi ini, kader penggerak ini pesantren sekecil apapun yang potensinya juga sama harus mendapatkan hak yang sama. Masalah pesantren sebetulnya banyak ya. Apa aja sih yang paling utama nih tadi soal pemerataan itu, Betul. soal kaderisasi. Belum lagi soal kasus-kasus yang di Bandung ini bisa stigmanya bahwa pesantren itu menjadi produk produk kiai cabul atau gimana gitu loh. Ya. Kan stigmanya itu. Kejadian di Bandung ini sebenarnya satu hal yang sangat menyakitkan bagi kita pengelola pesantren ya. Hal yang dilakukan oleh satu oknum, tetapi ini sangat melukai pesantren seluruh Indonesia. Persoalan asusila atau kejadian pencabulan sampai
sebegitu hebohnya, meledaknya di media, ini sebenarnya adalah persoalan yang klasik. Selalu di era tertentu atau di waktu-waktu tertentu, kejadian ini terulang kembali. Sehingga ini sebenarnya hanya persoalan individu yang tidak bisa diglobalkan bahwa pesantren itu kok mengajarkan cabul atau dan sebagainya. Kita dididik di pesantren tidak pernah mengajarkan hal itu, bahkan itu adalah bagian dari dimensi ketakwaan karena dia sudah melanggar dari aturan agama itu sendiri. Seringkali oknum-oknum yang memakai nama pesantren ini menjadikan agama itu untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Contoh misalnya kawan-kawan yang kebetulan berani mengambil komitmen untuk menikah lagi atau berbuat yang tidak seringkali menggunakan bahasa sunnah Rasul atau sebagainya. Menurut saya itu jauh dari apa yang diajarkan oleh junjungan kita. Ya kalau emang syahwatnya tinggi, kalau emang ngacengan, nikah lagi aja, nggak usah bawa-bawa urusan agama atau bawa-bawa sunnah Rasul. Sehingga itu menjadi kesan yang tidak baik yang timbul di pesantren. Saya yakin yang di Bandung itu bukan pesantren yang berafiliasi ke NU. Bahwa itu pondok pesantren, iya, karena ada asramanya, karena ada. Jadi yang dinamakan pesantren itu ada 4 unsur. 1 ada kiainya, 2 ada asramanya, ketiga ada kajian kitab kuningnya, keempat ada pemondokannya, ada masjid, ada kamar-kamar santri. Nah itu terpenuhi di Bandung itu. Sehingga ya memang itu pondok pesantren, kita harus mengakui itu. Tetapi ternyata setelah ditelusuri itu bukan pondok pesantren NU. Insya Allah kita di NU ini tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Nah untuk mengidentifikasi bahwa itu NU atau tidak, ya secara zahir atau yang kelihatan mata sebenarnya bisa dari cara berpakaian. Kita di NU itu sangat menghargai local wisdom atau kearifan lokal, sehingga kita diajarkan dengan memakai sarung, sarungnya pun sarung batik seperti yang saya pakai, atau kita sekalipun sudah haji tetap pakai kopiah hitam karena ini lambang dari nasionalisme kita. Jadi kopiah hitam saya, sarung saya ini bukan standar keagamaan saya atau keislaman saya, tetapi ini lebih dari tradisi yang sudah dibangun oleh para kiai sepuh. Bersarung dan berkopiah ini bagian dari menghargai kearifan lokal dan nasionalisme. Sementara pesantren-pesantren yang mengajarkan tentang radikal itu hampir saya tahunya mereka memakai jubah dan selalu berkopiah putih. Saya juga pakai kopiah putih, tapi biasanya saya hanya di rumah saja, Om. Kalau di luar saya tetap tampilkan nasionalisme saya. Itu salah satunya. Mereka lebih suka memakai gamis yang bukan tradisi di Indonesia ini. Itu salah satunya. Yang kedua yang diajarkan tentunya ya. Yang diajarkan kalau di NU itu semua disiplin. Ilmu agama, fikih, tafsir, sejarah, itu semua diajarkan. Jadi landasan hukumnya yang atau masodirul ahkam yang diajarkan di NU itu, di pesantren-pesantren NU itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, bahkan al-adatul muhakamah, adat istiadat itu bisa disandingkan sebagai landasan hukum. Sebenarnya pesantren yang mengajarkan radikal ini mereka hanya berpatok kepada dasar hukum Al-Quran dan hadis saja, tidak mengambil kearifan lokal seperti ini NU. Kalau mau masuk NU apakah harus jadi orang pesantren dulu? Oke. Kalau mau masuk NU, jangankan masuk pesantren, non-muslim pun bisa. Jadi NU itu ya memang sangat terbuka untuk siapapun. Menjadi warga NU, menjadi santri NU itu tidak harus masuk pesantren, tetapi dia belajar terhadap kiai NU itu juga sudah menjadi warga NU. Apapun agamanya, NU terbuka untuk siapapun.
Baik. Terima kasih, Kang. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan ikhtiar ini menjadikan Indonesia semakin maju, semakin terdepan di dunia. Sekopi bersamamu, sesurga denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.